negara kita ini sudah gaduh. Negara kita ini juga sudah runyam. Negara kita ini sudah banyak kekacauan. Negara kita ini juga sudah banyak kriminalisasi. Yang membuat gaduh itu sebenarnya kalian-kalian para begundal HTI yang mendompleng di arus demokrasi di Indonesia. Kalian sangat membenci demokrasi, tapi demokrasi Anda manfaatkan untuk keluar-keluar membangun kekuatan untuk memusuhi pemerintah. Ini yang selalu saya sampaikan di mana-mana, bahwa kelemahan kemarin pada saat HTI ini dibubarkan karena orang-orangnya tidak dikerangkeng, sehingga masih bebas berkeliaran ke mana-mana dan menunggangi orang-orang yang memiliki dendam atau rasa benci terhadap pemerintah. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat semua dimanapun juga berada, pada malam hari ini ada video yang lagi viral di TikTok. Saya kira video ini video yang sudah lama karena masih terkait dengan kasus Sugi Nur. Tetapi yang kita mau pertegas di sini bukan soal kasus Sugi Nur, karena saya kira itu sudah on the track. Apapun yang dikerjakan oleh mereka ini hanya cari panggung. Ini hanya upaya mereka sebenarnya untuk membangun bargaining supaya Sugi Nur dan Bambang Tri dibebaskan. Tetapi yang saya mau pertegas di sini bahwa Egy Sujana CS ini tidak sadar sebenarnya dimanfaatkan oleh ex HTI. Kenapa? Karena hampir seluruh gerakan-gerakannya yang mendampingi masalah-masalah yang mendampingi masalah-masalah di mana ketika ada orang yang sengaja melanggar dan menabrak aturan-aturan yang ada di NKRI, Egy Sujana masuk nimbrung di situ, yang notabene-nya orang-orang itu adalah para begundal-begundal ex HTI. Oleh karena itu sebaiknya Egy Sujana ini bertobat sebelum terlalu jauh, karena biar bagaimanapun juga kita paham persis bahwa Egy Sujana dulu ini tidak begini. Nanti dia bergaul dengan orang-orang yang memiliki rasa sakit hati terhadap pemerintah dan negara, baru rusak cara berpikirnya dan bertindaknya. Atau boleh jadi memang Egy Sujana juga ini dendam terhadap pemerintah karena sampai hari ini dia tidak punya perang-perang, sementara banyak junior-juniornya, bahkan leti-letinya itu sudah menjadi orang besar di negeri ini, dan dia hanya menjadi pengacara. Itu pengacara yang selalu membela hoax, selalu membela kasus-kasus yang tidak jelas. Nah, salah satunya ini seperti kasusnya Sugi Nur dan Bambang Tri. Seharusnya dia sadar bahwa dia lagi dimainkan oleh orang-orang yang sesungguhnya musuh negara. Kenapa saya bilang musuh negara? Karena mereka-mereka inilah yang selalu berteriak khilafah. Sebaiknya Egy Sujana memperdalam ilmu pengetahuannya di pesantren-pesantren NU, masuk dulu ngaji di situ barang 3 bulan lah, sehingga tidak ngawur dan tidak condong kedengarannya menjadikan Al-Quran itu hanya untuk tamen setiap berdebat dengan orang, supaya kalau dia sudah bicara dalam konteks ayat-ayat atau teks-teks Al-Quran, tidak ada lagi yang membantahnya. Egy tidak sadar bahwa untuk memahami yang namanya teks-teks dalam Al-Quran itu harus memiliki pendekatan ilmu pengetahuan terkait soal tafsir Al-Quran itu, atau yang disebut dengan ilmu tafsir. Ada banyak yang harus dipahami di sana. Salah satunya misalnya adalah konteksnya ayat itu turun, atau asbabul nuzulnya itu ayat. Belum misalnya ada yang disebut dengan ayat-ayat muhkamat, ada yang disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat, dan masih banyak lagi yang lain. Ada nas wal mansub yang harus juga dipahami. Oleh karena itu jebakan-jebakan kadrung sebenarnya itu yang patut diwaspadai oleh semua orang. Nah, Egy ini sudah terlanjur jauh masuk, sepertinya sudah sangat susah untuk melompat keluar.
apalagi menjelang tahun 2024. Tentu orang-orang seperti Egy Sujana ini pasti akan berupaya keras bagaimana memperjuangkan calon yang kira-kira sevisi dengan dia. Sama dengan XXHTI ini. Apapun yang dia lakukan, saya punya keyakinan bahwa agendanya tetap akan mendorong orang yang kira-kira bisa melonggarkan agendanya. Bagaimanapun juga, sudah tersebar bahwa tahun 2024 itu adalah genap 100 tahun jatuhnya Turki Utsmani. Dan bagi orang-orang yang selama ini mengasong khilafah, itu punya keyakinan bahwa puncak kejayaan Islam dimulai di tahun 2024. Nah, dia butuh tunggangan. Nah, Anies lah yang paling tepat di sini karena dia punya rekam jejak yang memang dekat dengan orang-orang yang memiliki agenda untuk mengasong khilafah. Oleh karena itu, seyogianya kita ini sebagai anak muda, terutama orang-orang yang hanya ikut-ikutan selama ini, supaya menyadari ini bahwa kalian lagi digiring cara berpikirnya, kalian lagi dicuci otaknya oleh orang-orang yang memiliki agenda untuk meruntuhkan negara ini, sehingga dia punya kesempatan untuk mengganti Pancasila dengan apa yang dia inginkan, yang itu khilafah, yang kalau istilahnya ex-FPI NKRI bersyariah. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya sampaikan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara. Tanahku yang ku cintai, engkau